Shalom Hope Junior, apa kabar? Sudah bersyukurkah kamu hari ini? Teman-teman, pernahkah kalian merasa takut untuk menjadi berbeda? Mungkin di sekolah, saat teman-temanmu mengajak kamu mencontek dan bekerja sama saat ujian, kamu dengan mudah menerima ajakannya. Alasan kamu mungkin gak enakan sama temen atau mungkin demi nilai yang tinggi. Di rumah, seringkali kamu enggan membantu orang tua, terkadang memilih melawan dan sukar melepaskan maaf. Dalam pergaulan, kamu memilih mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk hanya demi tongkrongan kamu. Apakah kita masih memilih untuk hidup sesuai dengan standar dunia ini? Teman-teman, yuk ubah cara pandang kita. Hanya karena kita masih muda, bukan berarti kita bisa menggunakan alasan you only live once untuk lakukan apa saja yang jauh dari kehendak Tuhan. Justru karena kita masih muda lah, seharusnya bisa hidupi nilai-nilai Kristus dan jadi teladan bagi sekitar kita. Menjadi berbeda itu keren, apalagi berani berbeda karena Tuhan. Shalom teman-teman Hope Junior, gimana nih kabarnya seminggu ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita siang hari ini, yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, sekalipun kami masih harus online Tuhan beribadah, tapi biarlah itu gak mengurangi sukacita kami. Biarlah kiranya Tuhan yang juga boleh beracara Tuhan di tengah-tengah ibadah kami siang hari ini. Engkau yang menyertai kami Tuhan dari awal pertengahan hingga sampai pada penghabisannya. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan kami mau mulai ibadah ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Musik. Bagi yang mengasihi Dia, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dengan lebih sukacita lagi, dengan lebih semangat lagi, kita mau katakan dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata, dengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah
dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Teman-teman Hope Junior masih semangat ya untuk memuji Tuhan. Amin. Through you I can do anything, I can do all things. For it you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Yes, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Oke teman-teman, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau nyembah Tuhan lebih lagi supaya kita bisa terima dan meremakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita.
semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sembah Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini walaupun kami gak bisa ibadah online Tuhan, tapi kami bersyukur kami bisa tetap memuji, tetap muliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau ada dimanapun kami berada Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kalau hanya Engkau yang menjadi sumber dalam hidup kami. Ya Tuhan, saat ini juga kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Berkatilah setiap hati yang mendengar Tuhan, supaya apapun yang disampaikan oleh pembicara nanti bisa masuk Tuhan, bisa merema dalam hidup mereka Tuhan. Kau berkati juga yang akan share firman nanti, supaya lidah bibirnya menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan pada anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Hope Junior, mengucap syukur ya hari ini kita bisa beribadah dan juga tadi kita udah memuji dan menyembah Tuhan juga. Nah hari ini aku mau sharing teman-teman, ada satu tema atau judulnya itu adalah, kalau teman-teman bisa lihat di layar teman-teman, judulnya adalah labels. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar dan tahu juga ya label ini. Jadi label itu diartikan sebagai klasifikasi atau sebutan yang diterapkan pada seseorang atau sesuatu, teman-teman. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang label yang diterapkan pada seseorang, dalam hal ini setiap kita. Nah, jadi teman-teman, we all have labels that we believe about ourselves. Jadi setiap kita pasti punya label yang entah itu diberikan oleh orang lain, diberikan oleh teman kita, diberikan oleh keluarga kita, atau bahkan diberikan oleh diri kita sendiri. Dan label itu akhirnya yang mendefinisikan diri kita, teman-teman. Contohnya, ini kalau teman-teman bisa lihat di layar teman-teman, ada label yang mungkin terkesan positif ya, seperti funny, lucu, ceria, terus menyenangkan, caring atau peduli ya, peduli sama orang lain, terus atau ada yang dilabelin cool gitu. Tapi ada juga ya yang label-label yang kesannya mungkin negatif, teman-teman, seperti unworthy atau nggak layak, terus ugly dalam artian fisik ya teman-teman, mungkin memandang hal-hal fisik lainnya juga, terus not good enough, jadi kayak nggak merasa pintar misalnya, atau nggak capable. Nah itu bisa aja teman-teman sendiri yang mendefinisikan diri teman-teman ataupun dari orang lain juga ya. Nah mungkin ya label-label yang positif tadi kayak yang funny, caring, cool itu kayak biasa aja ya teman-teman. Maksudnya kita ketika kita dilabelkan seperti itu kita fine aja gitu. Tapi pertanyaannya gimana dengan yang negatif, teman-teman?
Pasti ketika ada label negatif melekat di dalam diri kita, baik itu di pikiran kita sendiri ataupun dari orang lain, itu pasti akan membuat kita down atau sedih, teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar apa aja sih label yang sebenarnya mendefinisikan diri kita, yang pasti bukan dari apa kata dunia atau kata diri kita sendiri, tapi dari Tuhan, teman-teman. Jadi kita pengen belajar ya hari ini siapa kita dan gimana Tuhan memandang setiap kita. Nah, yang pertama ya teman-teman, label yang pertama adalah loved, yaitu dikasihi, teman-teman. Kita semua dikasihi Tuhan. Jesus loves you. Aku akan bacakan ayatnya di 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mungkin kita sering banget ya dengar kata-kata kayak, iya Tuhan tuh sangat mengasihimu gitu kan. Tuhan sangat mengasihi kita. Tapi kadang-kadang mungkin kita lupa ya teman-teman, makna dari kasih itu tuh kayak gimana sih? Kasih seperti apa sih Kak gitu. Di ayat ini benar-benar dibukakan ya teman-teman bahwa seperti itulah kasih Tuhan. Kasih yang paling dalam, kasih yang termulia, kasih yang paling murni, kasih yang utuh lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, teman-teman. Jadi teman-teman bayangkan ya, Bapa di surga itu mengutus anaknya yang tunggal, putranya, Tuhan Yesus, untuk mati buat setiap kita, teman-teman. Itu kasih yang begitu besar banget, teman-teman, buat hidup kita gitu. Tuhan mati di kayu salib buat setiap pribadi kita, masing-masing kita Tuhan mati buat setiap kita, teman-teman. Dan kasih itu juga bukan usaha kita, tapi itu adalah anugerah dari Tuhan buat kita yang kita dapat secara cuma-cuma Tuhan, teman-teman. Jadi kayak Tuhan kasih mati di kayu salib gitu ya, itu anugerah ya buat kita. Itu Tuhan kasih cuma-cuma, secara cuma-cuma buat hidup kita. Lalu label selanjutnya apa? Label yang selanjutnya adalah forgiven, teman-teman, diampuni. Aku akan bacakan ayatnya juga di Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi teman-teman, mungkin pada dasarnya kita tahu ya manusia telah berdosa ya, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan mungkin kita juga udah tahu ya, tadi aku udah bahas juga kalau Tuhan tuh telah mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Tapi balik lagi ya teman-teman, kita bukan manusia yang sempurna, yang mana pasti setiap harinya mungkin ya kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Dan akhirnya ya teman-teman, label unforgiven itu melekat di dalam diri kita. Jadi ketika kita jatuh bangun di dalam dosa, kita ngerasa kita nggak layak, kita ngerasa kita malu, kita terlalu jauh sama Tuhan, kita terlalu jatuh di dalam dosa, dan akhirnya buat kita kayak takut untuk datang sama Tuhan, takut buat bangun hubungan sama Tuhan karena label unforgiven itu gitu. Nah teman-teman, sama seperti ayat ini, aku mengajak kita semua untuk percaya bahwa Tuhan telah menghapuskan setiap dosa kita, bahkan dosa-dosa terdalam kita, teman-teman. Tuhan gak bilang kita harus lakukan A, B, C, D, sampai Z gitu ya, baru dia mengampuni kita gitu. Tapi ya ketika kita benar-benar datang sama Tuhan, kita mengaku dosa, kita berjanji dan berkomitmen, ya Tuhan pasti akan ampuni kita gitu. Dan kita bukan cuma telah diampuni oleh dosa-dosa lama kita, tapi kita telah completely forgiven, teman-teman. Jadi ketika teman-teman hari-hari ini masih jatuh bangun di dalam dosa, Tuhan akan tetap mengampuni kita, teman-teman. Jadi mari ya kita hidup dalam kemenangan atas dosa dan intimidasi iblis, intimidasi si jahat. Karena label kita yang kedua adalah forgiven. Next, label selanjutnya apa? Label selanjutnya adalah child of God, yaitu anak Tuhan. Aku bacakan juga ayatnya di Yohanes 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi teman-teman, kita adalah anak-anaknya Tuhan. Nah,
child of God ini adalah identitas kita ya teman-teman. Gimana sih kalau identitas kan berarti sesuatu yang melekat di dalam diri kita ya. Kayak kita adalah warga negara Indonesia misalnya. Nah itu identitas kita gitu. Sama teman-teman, kita adalah anak-anaknya Tuhan, itu identitas kita. Ketika kita tahu dan menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, itu ada identitas kita, seharusnya kita nggak perlu lagi ada ketakutan ataupun kekhawatiran di dalam hidup kita teman-teman. Karena kita tahu kita percaya ya, Bapa di surga adalah Bapa yang baik, yang kasihnya tanpa syarat dan yang akan memberikan rasa aman, ketenangan, dan happiness juga buat hidup kita. Jadi aku mau mengajak teman-teman untuk jadikanlah kebenaran ini sebagai pondasi hidup kita ya, yang menguatkan kita lewati setiap tantangan ataupun masalah yang kita hadapi sehari-hari gitu. Karena ya kita adalah anak-anaknya Tuhan. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan badai kehidupan, masalah, kesulitan, kita tetap kuat dan teguh karena kita tahu kita anaknya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Nah selanjutnya, label selanjutnya ini aku bacakan dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi di sini ada 3 teman-teman label. Yang pertama aku highlight yaitu a chosen people, jadi orang-orang pilihannya. Kita adalah umat pilihannya Tuhan, kita adalah bagian dari warga kerajaan Allah yang sangat dikasihinya, sangat dikasihi Tuhan. Jadi setiap kita itu sungguh berharga ya teman-teman bagi Tuhan. Bahkan di penciptaan pun kalau kita lihat di Kejadian, Tuhan bilang bahwa manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, dan Tuhan bilang sangat amat baik gitu. Jadi setiap kita, aku dan teman-teman semua sangat dikasihi Tuhan, sungguh berharga bagi Tuhan, dan kita dipanggil menjadi kita adalah bagian dari warga kerajaan Allah. Yang kedua teman-teman, ada a royal priesthood ya, imamat yang rajani. Nah ini royalty di sini ya teman-teman memiliki arti bahwa kita memiliki hubungan langsung dengan raja. Hubungan langsung dengan sang raja, yaitu Tuhan kita, our king teman-teman. Jadi ya itu adalah sebuah kehormatan ya teman-teman ketika kita bisa hidup, bahkan kita bisa melayani raja di atas segala raja. Lalu yang ketiga teman-teman, a holy nation. Holy atau kudus di sini itu memiliki arti bahwa kita berbeda dengan dunia ini. Ya, kita adalah kepunyaan Allah. Jadi ayat ini berkata bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah, bagian dari kerajaannya, dan tujuannya adalah untuk membagikan terang Kristus kepada dunia ya teman-teman. Jadi ayat ini berbicara tentang itu. Dan lewat setiap kehidupan kita, gitu misalnya kayak di sekolah kita belajar untuk jadi terang ya teman-teman. Jadi ketika di ayat ini dibilang kita adalah umat pilihannya Tuhan, imamat yang rajani, bangsa-bangsa yang kudus, ya tujuannya itu untuk kita mencerminkan terang Kristus di kehidupan kita. Misalnya di sekolah ya, kita ayo teman-teman kita jadi teladan dalam hal kejujuran, integritas. Di rumah kita jadi contoh yang baik buat adik-adik kita atau bahkan buat kakak kita. Di pergaulan ya teman-teman berani untuk bilang no, berani untuk bilang enggak kalau mungkin ditawarin sesuatu yang udah nggak sesuai sama kehendak Tuhan. Nah itu lewat itu yaitu kita jadi terang teman-teman. Dan akhirnya orang lain bisa lihat Kristus yang hidup di dalam setiap diri kita. Nah, label selanjutnya adalah ini ya, God has called us to build His kingdom. Label selanjutnya adalah Tuhan memanggil setiap kita untuk membangun kerajaannya di dunia ini. Jadi teman-teman tahu ya kalau di dalam Alkitab kita telah melihat dan mendengar, membaca juga ya kalau Tuhan telah memanggil orang-orang pilihannya untuk melakukan perkara-perkara besar bagi Allah gitu. Orang-orang pilihannya ini siapa kalau di Alkitab ya teman-teman, sebutin aja. Ada Nuh ya yang bangun bahtera, terus ada Musa yang memimpin bangsa Israel bebas dari perbudakan Mesir, ada Daud juga yang adalah seorang gembala kambing domba menjadi raja ya teman-teman, dan ada 12 Rasul Kristus juga, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh. Nah mungkin kita lihat ya, oh iya mereka dipanggil dengan ada panggilan besar gitu buat hidup mereka. Terus kita bertanya-tanya kan kayak, mungkin kita mikir juga, iyalah jelas kah mereka kan orang-orang yang hebat gitu, orang-orang pilihan Tuhan, pasti Tuhan punya rencana besar lah buat mereka, aku kan bukan mereka gitu. Mungkin kita berpikir kayak gitu. Nah teman-teman percaya ya bahwa Tuhan tuh punya rencana juga buat setiap kita.
Tuhan punya panggilan juga buat setiap kita. Nah itu sesuai dengan porsi kita masing-masing gitu. Nah besar kecilnya panggilan itu, yaitu kan biasanya kita ngelihatnya oh ya Musa gitu ya, dia panggilannya besar gitu ya. Nah itu kan pakai perspektif kita ya teman-teman. Kita besar kecilnya kita ngelihat dari kacamata kita, bukan kacamatanya Tuhan. Nah jadi percaya teman-teman, kita ada di dunia ini bukan by accident, bukan kebetulan aja. Karena ya Tuhan pasti ada rencana buat hidup kita, dan Tuhan juga punya panggilan untuk kita, untuk di dunia ini gitu. Misalnya untuk sesama gitu. Lewat apa sih Kak? Lewat hal-hal kecil teman-teman. Jadi lewat hal-hal di sekitar kita bisa jadi bagian dalam membangun kerajaan Allah. Lewat apa? Contohnya misalnya ada teman kalian mungkin yang lagi ada masalah, lagi ngerasa sedih. Teman-teman ketika teman-teman menguatkan sahabat-sahabat kalian mungkin yang lagi sedih, itu juga bagian dalam membangun kerajaan Allah. Terus juga mungkin teman-teman menjadi pendengar yang baik, memberikan nasihat dan saran buat teman-teman kalian. Terus juga bahkan teman-teman mendoakan keluarga, teman-teman mendoakan teman-teman kalian itu, terus juga membantu teman-teman kalian yang lagi kesulitan, misalnya kayak di sekolah gitu ya, ada yang nggak ngerti atau apa, kalian bantu gitu ya. Itu apa ya, lewat kebaikan kayak gitu, itu adalah bagian dalam membangun kerajaan Allah juga. Bahkan ketika kita bersaksi kepada teman-teman kita bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan di hidup kita, itu juga adalah bagian dari membangun kerajaan Allah. Kita pakai talenta kita, kembangkan talenta yang Tuhan kasih, itu juga bagian dari membangun kerajaan Allah di dunia ini. Jadi yang tadi aku sebutin pertanyaannya adalah bisa nggak kita lakukan? Bisa ya teman-teman, kita bisa lakukan itu. Oke, aku mau menutup sharing aku hari ini dengan aku akan sharing sedikit tentang kisahnya Daud ya teman-teman. Jadi kalau di ayat ini kan, kalau di slide teman-teman lihat ada ayat di 1 Samuel 16 ya. Nah teman-teman kalau teman-teman baca di 1 Samuel 16 ayat yang pertama, jadi Tuhan itu Tuhan mengutus Samuel untuk datang ke Isai, ke rumahnya Isai. Isai itu bapaknya Daud ya teman-teman, ayahnya Daud gitu. Jadi Tuhan bilang ke Samuel bahwa salah satu anak dari Isai ini akan Tuhan urapi menjadi raja. Jadi ya Samuel datang kan ke rumah Isai. Nah di rumahnya Isai, Samuel dikenalin deh sama anak-anaknya Isai gitu, yang gagah-gagah, yang hebat-hebat. Anak pertamanya nih yang dikenalin itu namanya adalah Eliab teman-teman. Secara fisik, secara perawakan si Eliab ini tuh gagah perkasa ya teman-teman. Kenapa? Karena dia emang prajurit. Dia emang seorang prajurit gitu. Prajurit yang biasa ada di medan perang lah ya si Eliab ini. Jadi ketika Samuel dikenalin nih sama, oh ya ini Eliab gitu ya, Samuel lihat secara fisik, secara pembawaan atau perawakannya, Samuel ngeliat di pikiran Samuel, wah ini nih berarti kayaknya Eliab nih yang Tuhan pilih nih untuk jadi raja gitu. Jadi Samuel lihatnya kelihatannya cocok nih buat jadi raja. Tapi ternyata teman-teman, Tuhan bilang bukan, sampai si Isai memperkenalkan anaknya sampai yang ketujuh gitu. Jadi Tuhan bilang bukan dia gitu kan. Nah akhirnya kita baca nih di 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 12. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia." Jadi ayat ini menunjukkan ya teman-teman bahwa anaknya ya, si bungsu ini, aku kasih tahu dulu, si bungsu ini tuh adalah Daud ya teman-teman. Jadi ayat ini, kisah ini menunjukkan bahwa Daud itu sebenarnya dilabeli oleh sekitarnya, bahkan oleh keluarganya sendiri. Tadi disebut si bungsu ya kan, yang paling kecil gitu kan ya. Bahkan juga di sini ditulisin juga bahwa parasnya elok gitu, parasnya elok. Emang Daud tampan ya, tapi bukan gagah seperti kakak-kakaknya gitu. Bahkan pas Samuel datang ke Isai nggak memperkenalkan Daud gitu ya. Ketika Samuel nanya,
baru oh iya ada nih masih tinggal yang bungsu lagi gembalain kambing domba gitu. Nah Daud di sini kan juga dituliskan ya bahwa Daud sedang menggembalakan kambing domba, yaitu kesannya ya dia sebagai gembala aja gitu ya. Biasa aja nggak kalau dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang adalah prajurit di medan perang. Tapi ya teman-teman, kita tahu di akhir ayat ini dituliskan bahwa Tuhan minta Samuel untuk mengorapi dia gitu, si Daud ini. Jadi tapi ternyata di balik semua label itu Daudlah yang Tuhan pilih, teman-teman. Jadi lewat kisahnya Daud ini gitu ya, kita belajar bahwa label yang diberikan oleh dunia itu tidak bisa membatalkan rencana Tuhan atas hidup teman-teman, atas hidupmu, atas hidup aku dan kita semua. Mau kita mungkin banyak kegagalan, kita ngerasa nggak layak, terus kita bertanya-tanya kok aku nggak capable di mana-mana ya kak, dan lain-lain, atau mungkin perlabelan lainnya yang orang lain taruh di dalam hidup teman-teman, itu nggak mendefinisikan diri kita dan nggak bisa membatalkan rencana Tuhan buat hidup kita, yaitu rancangan kemenangan dan juga rancangan damai sejahtera. Jadi itu yang harus kita tanamkan ya teman-teman di dalam hati dan pikiran kita hari ini, bahwa sesungguhnya yang mendefinisikan diri kita itu dari apa kata Tuhan, bukan apa kata dunia, bukan apa kata orang-orang di sekitar kita. Oke, aku mau menutup sharing aku mau berdoa buat teman-teman. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh belajar Tuhan untuk tahu Tuhan label-label Tuhan yang mendefinisikan diri kami Tuhan berdasarkan apa kata-Mu Tuhan. Mengucap syukur kalau hari ini kami adalah anak-anak yang dikasihi, kami adalah umat-umat yang diampuni Tuhan, kami adalah umat pilihan-Mu, kami adalah anak-anaknya Tuhan. Hari ini kami mau Tuhan menanamkan itu Tuhan di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kami percaya Tuhan identitas kami itu semua berasal daripada-Mu Tuhan, dan bahkan kami juga mau belajar Tuhan untuk lewat identitas kami itu kami bisa jadi terang, kami bisa jadi garam buat sekitar kami. Kami mau benar-benar praktekkan firman hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Welcome to Hope Junior. Berikut adalah pengumuman. Kompak atau komunitas sepakat. Kami mengundang teman-teman semua untuk tergabung dalam pemuritan dan setia untuk kompak. Bagi teman-teman yang belum tergabung dalam kompak, bisa menghubungi Kak Franz dan Kak Sharon. Jangan lupa kompak ya. Kami juga mengingatkan setiap teman-teman untuk bersaat teduh. Mari setiap harinya kita luangkan waktu untuk berdoa, membaca firman, dan menyembah Tuhan. Jangan lupa saat teduh ya teman-teman. Teman-teman, berikut adalah daftar rekening untuk persembahan kolekte, perpuluhan, dan persembahan gedung. Teman-teman bisa langsung screenshot aja layar teman-teman sekarang. Selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya berkat Tuhan dan kasih Tuhan senantiasa nyata buat hidup teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Hope Junior. Mari kita bertumbuh bersama dalam komunitas seiman yang Tuhan berikan. Happy weekend teman-teman, see you next week. Teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau terima berkat Tuhan, kita mau kedangkan tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ketika teman-teman benar-benar praktekkan dan lakukan firman hari ini, teman-teman akan dapatkan berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan. Yang percaya sama-sama kita mau katakan, amin.